Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Fitriadi dengan nomor induk mahasiswa 05 006 7123 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Nah, kali ini saya akan mempraktikkan praktikum basis data terkait tugas 1, di mana telah diberikan kasus yaitu pada suatu perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Nah, dari kasus ini kita diminta untuk membuat Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Nah, panduan dapat dilihat di praktikum yang telah dibagikan oleh tutor. Nah, langsung kita lihat panduannya. Jadi terkait panduan untuk membuat ERD ini kita melalui 5 tahapan ya. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity dari kasus. Kemudian yang kedua, menentukan atribut-atribut dari entity yang kita telah tentukan. Ketiga, menetapkan relasi dari himpunan entity. Nah, yang keempat, menentukan derajat relasinya. Kemudian yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif non-key. Baik, sebelum itu kita pahami dulu ya kawan-kawan, di tabel 1 ini ada object entity relationship. Itu kita bisa lihat bentuk dari gambar entity, gambar relationship atau relasi, kemudian gambarnya atribut gitu. Kemudian juga ada simbol untuk menentukan derajat relasinya, one to many, many to many. Nah, itu kita bisa lihat di sini ya kawan-kawan, di tabel 1 tadi. Oke, langsung ke tahap satunya. Tahap 1 itu menentukan atau mengidentifikasi seluruh entity yang terkait. Nah, dari kasus tadi bisa kita lihat ya, ada 3 entitas ya, yaitu mahasiswa, kemudian mata kuliah, kemudian dosen. Oke, langsung saja saya praktik. Kita gambarkan saja ya. Gambarkan entitasnya tadi 3 ya. Mahasiswa, mata kuliah, kemudian dosen. Oke. Setelah kita menentukan entity, kita lanjut ke langkah kedua, menentukan atribut-atributnya. Nah, berhubung di kasus ini kan tidak dijelaskan secara rinci ya atribut setiap entity-nya. Jadi kita bisa menentukan atributnya sesuai dengan penalaran ya, yang biasa atau intuisi dari yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misal mahasiswa memiliki atribut NIM dan nama mahasiswa, kemudian mata kuliah atributnya kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Dosen atributnya nomor induk dosen dan nama dosen. Jadi langsung kita gambarkan saja atributnya. Untuk mahasiswa tadi NIM, kemudian nama mahasiswa,
nama mahasiswa, untuk mata. Nah, kemudian kita tentukan juga atribut mata kuliah tadi, kode mata kuliah, kode MK gitu ya, kita singkat saja MK, kemudian nama mata kuliah, singkat saja nama MK mata kuliah, singkat aja ya gitu ya. Oke, untuk dosennya NID, nomor induk dosen. Kemudian nama dosen. Nama dosen. Oke. Kita hubungkan dulu ya. Oke, baik. Ke tahap berikutnya ya, kita menentukan relasi. Nah, untuk menentukan relasi ini kita bisa menggunakan matriks ya, matriks relasi. Bisa kita lihat di panduan itu ada matriks relasinya. Untuk cara bacanya itu bisa dari kiri ke kanan ya. Kita coba ya, mahasiswa meregistrasi mata kuliah, kemudian mata kuliah diregistrasi mahasiswa, mata kuliah diajar dosen, kemudian dosen mengajar mata kuliah. Nah, ini jadi ini meregistrasi dan mengajar ya. Untuk relasinya langsung kita buatkan relasinya. Mahasiswa meregistrasi ya, meregistrasi, kemudian dosen mengajar mata kuliah, Setelah kita tentukan relasinya ya, kemudian kita lanjut langkah berikutnya itu menentukan derajat relasi. Nah, untuk menentukan derajat relasi ini sesuai panduan kita baca ya, langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi Anda dapat melihat pada tabel 3 matriks relasi. Oke, sudah kita lihat tadi ya. Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas atau derajat relasi ya. Dalam penambahan derajat kardinalitas, Anda harus memahami kasus antar entiti. Apakah antar entiti tersebut 1 ke 1,
one to one, satu ke banyak, one to many, atau many to one, atau banyak ke banyak, ada many to many. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas ini, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Nah, ini sudah diringkas ya kawan-kawan. Ini ada banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, banyak dosen mengajar banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi dari ringkasan ini terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut ya. Mahasiswa dengan mata kuliah many to many, dosen ini ya, dosen dengan mata kuliah one to many ya, one to many ya. Coba ya, masuk ke mata kuliah many to many, masuk ke mata kuliah many to many. Simbolnya ini ya, ini sini, kemudian oke. Untuk pengajar relasinya untuk derajat kardinalitasnya mata kuliah dosen ya. Oke, jadi bisa kita baca ya, jadi mahasiswa dengan mata kuliah ya, itu dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Kemudian dosen dengan mata kuliah. Nah, itu dapat kita baca ya, satu dosen mengajar banyak mata kuliah itu. Namun satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Itu cara bacanya ya. Oke. Untuk langkah selanjutnya itu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Nah, jadi yang perlu kita lihat adalah relasi yang banyak ke banyak ya. Banyak ke banyak berarti ini ya. Ini banyak ke banyak ya, meregistrasi ya. Ini yang kita lihat di yang ditebal ya, huruf yang ditebalkan. Jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Oh, berarti kita pisah ya. Jadi kita pisah dulu.
Pisah dulu. Berarti kita ini berubah menjadi entity. Oke. Berarti ini kita jarak dulu ya. Jarak ini kita hapus dulu. Ini juga kita hapus ya. Kita hapus. Kita buat satu lagi ya. Kita buat satu lagi. Di registrasi ya. Di registrasi. Kemudian relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah premi key. Relasi berubah menjadi sebuah entity. Ini berubah ya, berubah. Ini registrasi MK. Kita buat saja registrasi MK mata kuliah. Kemudian atributnya tuh terhubung NIM dan kode mata kuliah. Nah, kita buat sini ya. Ini NIM, ini kode MK. Oke. Kita buat ininya apa? Derajat kardinalitasnya ya. Ini atributnya kita hubungkan dengan registrasi MK. Oke, ini oke. Nah, dan jangan lupa atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Jangan lupa berarti ini entity-nya bisa menjadi primary key. Ini primary key berarti ini ya di underline. Oh, ini aja ya.
underline saja. Oke, baik. Ini sudah kita kasih underline untuk menandakan itu primary key. Oke, baik. Sudah sesuai dengan langkah dari praktikum ya. Gambarnya seperti ini. Sekian video praktikum basis data. Semoga bermanfaat dan menjadi pengetahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.